Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Mantias Yugo YouTube channel. Hari ini kita akan belajar matematika tentang materi statistika. Apa yang dimaksud dengan statistika? Statistika merupakan ilmu yang erat kaitannya dengan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya mengukur tinggi badan, berat badan, ukuran sepatu siswa, nilai matematika, menghitung jumlah siswa laki-laki dan perempuan, serta presentasi pekerjaan penduduk. Hal ini dipelajari mengumpulkan, membaca, menyajikan, dan menganalisis data. Pada pelajaran kali ini, kalian harus dapat menentukan modus, median, dan min dari data tunggal. Selain itu, kalian juga dapat menyelesaikan masalah dengan modus, median, dan min. Modus, median, dan min adalah karakteristik data yang dinamakan statistik. Nah, dari tadi kita bicara data ya. Apa itu data? Data merupakan himpunan dari fakta dalam kenyataan yang ada. Fakta itu mempunyai bentuk yang beragam, misalnya fakta angka, pengamatan, simbol, dan juga sebagainya. Pengumpulan data artinya proses mengumpulkan dan mengukur informasi yang dibutuhkan sesuai tujuan atau untuk menjawab pertanyaan yang berhubungan. Misalnya, Bapak dan Ibu guru ingin mengetahui mata pelajaran mana yang paling disukai dan dianggap mudah oleh siswa. Untuk mengetahuinya, Bapak dan Ibu guru memerlukan data jumlah siswa, mata pelajaran apa saja yang mereka pelajari, berapa nilai rata-rata di setiap pelajarannya, dan mata pelajaran apa yang memiliki nilai rata-rata tertinggi. Setelah data berhasil dikumpulkan, data sebaiknya disajikan dengan rapi agar informasinya jelas. Penyajian data adalah proses untuk membuat data menjadi mudah dipahami dan dianalisis sesuai dengan kebutuhan. Ada beberapa bentuk penyajian data, diantaranya menggunakan tabel, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran atau pie chart. Baik, tentang pengertian data mudah-mudahan kalian sudah paham ya. Sekarang pada video pembelajaran ini saya akan menjelaskan dan membandingkan modus, median, dan min dari data tunggal yang paling tepat mewakili data. Kemudian saya juga akan menjelaskan tentang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan modus, median, dan min dari data tunggal dalam penyelesaian masalah. Namun sebelumnya ada beberapa pengertian yang bisa kalian pahami terlebih dahulu agar kalian lebih mudah memahaminya ya. Yang pertama adalah modus. Modus bisa kita artikan sebagai nilai yang sering muncul. Ya, modus adalah nilai yang sering muncul. Kemudian median. Median ini adalah nilai tengah suatu data. Ya, jadi median itu adalah nilai tengah. Kemudian min. Min adalah nilai rata-rata suatu kelompok data. Ya, min adalah rata-rata ya. Jadi diingat, modus adalah nilai yang sering muncul, median adalah nilai tengah, dan min adalah rata-rata. Mari kita perhatikan contoh soal berikut ini. Perhatikanlah nilai ulangan Alia berikut ini. 70, 90, 70, 80, 90, 60, 80, 70, 90, 90. Tentukan modus, median, dan minnya. Mari kita jawab satu persatu. Yang pertama adalah modus. Dalam menentukan modus, ada beberapa langkah yang mudah kalian untuk lakukan ya. Yang pertama, urutkan nilai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian, tentukan nilai yang sering muncul. Maka, setelah kita memperhatikan nilai ulangan Alia tadi ya, kita urutkan dari yang terkecil terlebih dahulu, yaitu 60, 70, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 90, 90. Maka dapat kita lihat ya, 60 ada 1, 70 ada 3, 80 ada 2, 90 ada 4.
Yang paling banyak atau yang sering muncul adalah 90 sebanyak 4 kali. Maka modusnya adalah 90. Mudah bukan? Mari kita ke yang kedua, yaitu menentukan median. Dalam menentukan median ada beberapa langkah. Di antaranya, yang pertama kita mengurutkan terlebih dahulu data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian, perhatikan data tersebut ganjil atau genap. Jika data tersebut genap, maka nilai yang di tengah dijumlahkan lalu dibagi 2. Jika data tersebut ganjil, langsung diambil nilai tengahnya. Nah, bagaimana maksudnya? Mari kita lihat dan perhatikan nilai ulangan Alia tadi ya. Kita urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil, maka yaitu 60, 70, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 90, 90. Jumlah datanya ada berapa? Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jumlah datanya genap. Maka yang diambil adalah 2 angka yang ada di tengah, kemudian dibagi 2. Bagaimana caranya? Mari kita perhatikan ya. Kita tandai dulu yang ujung kiri dengan ujung kanan. Ya. Ini 60 dengan 90, 70 dengan 90, 70 dengan 90 lagi, 70 dengan 90 lagi. Tersisa 2 angka, 2 data ya, yaitu 80 dengan 80. Maka 2 angka dari data di tengah tersebut, yang 80 dengan 80, kita jumlahkan. 80 ditambah 80 adalah 160. Kemudian kita bagi 2, maka 160 dibagi 2, yaitu 80. Jadi mediannya adalah 80. Nah, data ini kan kebetulan jumlahnya adalah genap ya. Bagaimana dengan jumlah yang ganjil? Ketika ini misalkan ganjil datanya, ya misalkan ya, ini misalkan hanya ada 9 data, maka kita ambil yang paling tengah, yaitu angka yang kelima. Ya, angka yang kelima adalah 80, maka mediannya 80. Seperti itu ya. Jadi perbedaannya yang genap itu dijumlahkan terlebih dahulu 2 angka yang di tengah ya, atau 2 data yang ada di tengah kita jumlahkan kemudian dibagi 2. Namun apabila ganjil, silahkan langsung diambil yang tengah-tengahnya dijadikan median. Seperti itu ya. Gampang ya. Kita ke yang ketiga, menentukan min. Kita perhatikan kembali ya, data atau nilai ulangan Alia yang tadi di soal ya. Ini bisa diurutkan dulu biar mudah ya. Bisa juga tidak. Karena kalau min itu rumusnya adalah jumlah data dibagi banyaknya data. Nah, jumlah data itu adalah nilai-nilainya kita jumlahkan. Ya. 60 ditambah 70 ditambah 70 ditambah 70 ditambah 80 ditambah 80 ditambah 90 ditambah 90 ditambah 90 ditambah 90. Maka jumlahnya adalah 790. Kemudian banyaknya data adalah banyaknya pelajaran, atau data ini ada berapa sih? Tadi kita sudah hitung ya, di yang median itu ada 10 alias 10 pelajaran. Maka 790 yang merupakan jumlah data dibagi dengan 10 yang merupakan banyaknya data. Jadi 790 dibagi 10 yaitu 79. Maka min dari nilai ulangan Alia itu adalah 79. Min adalah rata-rata. Ingat ya, min adalah rata-rata. Rumusnya jumlah data dibagi banyak data.
Nah, itulah penjelasan tentang modus, median, dan juga min yang bisa kalian pelajari lebih lanjut agar semakin menguasai materinya ya. Silakan diulang kembali video ini sampai kalian paham cara mengerjakan dan dapat membedakan modus, median, dan min. Berikut ini ada contoh soal untuk latihan. Jika kalian sudah menemukan jawabannya, silakan dijawab di kolom komentar dan tuliskan nama serta asal sekolahmu. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran pada Mantias Yugo YouTube channel. Jangan lupa untuk like dan jika dirasa bermanfaat silahkan share video ini ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.